Views, apa kabar teman-teman semua? Mari saya ajak kita semua untuk bersorak-sorai buat Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan semua di rumah, dimanapun kalian berada teman-teman. Mari kita mau sembah Tuhan hari ini. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kurang keras, sekali lagi katakan. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Oh, sekali lagi. Oh, sama-sama katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat. Amin. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh, haleluya. Oh, serukan. Katakan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi
lagi sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita mau sembah Dia lebih dalam lagi, teman-teman. Thank you Jesus. Kami mau tinggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari sama-sama katakan, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, mari kita mau ulangi lagu ini dari awal. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes Jesus. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, oh selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Benar Tuhan, kami mau akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Hi guys, welcome to Fuse Online Service. Shout out buat kalian yang baru pertama kali join kita. And for the rest of you, welcome back. A very warm good morning buat kalian semua. And wherever you guys are, I believe penyertaan Tuhan itu selalu nyata buat kita masing-masing. Amin. So, topik kita hari ini adalah Build a Wall. And this is a part of an 8-week series dari bulan Februari sampai 8 minggu yang berakhir di akhir Maret. Now, ke-8 minggu ini tema besarnya adalah The Seven Nations. Cerita ini diambil dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir, lalu masuk ke tanah perjanjian, dan di sana mereka menghadapi 7 bangsa yang Tuhan bilang ke mereka harus mereka tumpaskan. Nah, ke-7 bangsa ini sebenarnya merepresentasikan our daily battles. Kita sering dengar ya bahwa Tuhan memberikan kita tanah perjanjian, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian buat kita. Tapi sadar nggak sih kalau misalnya ternyata ada hal yang harus kita perangi, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita bisa menduduki tanah perjanjian itu. Nah, today kita akan belajar salah satu dari 7 nations itu. What is it talking about and how do we defeat it? Okay, so sebelum kita belajar lebih lagi, kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan di mana kami boleh mendengar pesan-Mu, dan kami berdoa biar Roh Kudus memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, dan memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak berbicara kepada setiap kami masing-masing, biar setiap perkataan yang boleh kami dengarkan, yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu berasal daripada-Mu sendiri, dan Kau yang menyertai dan Kau yang mengurapi saat setiap dari kami mendengar. Terima kasih ya Tuhan, in your name we pray. Amin. Okay, so to refresh our minds and to tie these 7 topics together, mari kita buka di Ulangan 7 ayat 1 sampai 2. Deuteronomy 7 verse 1 to 2. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, and clears away many nations before you, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, 7 nations more numerous and mightier than you. And when the Lord your God gives them over to you and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. Jadi ini Musa sedang berbicara kepada bangsa Israel tentang apa yang akan terjadi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan apa yang harus mereka buat waktu mereka masuk ke tanah perjanjian sebelum mereka menduduki tanah itu. Nah, kita bedah sebentar ayat itu. Di ayat itu ditulis when, ketika, waktu Tuhan membawa engkau ke tanah yang kau masuki untuk duduki. Terjemahan bahasa Indonesianya begitu ya. Waktu Tuhan membawa engkau, siapa yang bawa masuk? Tuhan yang bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi ingat, mereka masuk itu bukan karena planning mereka sendiri atau kekuatan mereka sendiri, atau mereka berdoa bilang Tuhan aku mau dong masuk tanah perjanjian. Enggak, tapi Tuhan bilang dialah yang membawa engkau masuk, dialah yang membawa bangsa Israel masuk. Untuk apa? Untuk diduduki. Ayatnya bilang apa lagi? Dan ketika Tuhan sudah menghalau banyak bangsa,
clears away many nations. Siapa yang halau? Again, Tuhan yang halau. Dan siapa saja yang dihalau? Dikatakan banyak bangsa, many nations. Dan dari ayatnya kita dikasih daftarnya ya. The Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Total 7 bangsa. Ini mereka yang dihalau. Lalu apa yang kita tahu tentang bangsa-bangsa ini? Ditulis bahwa bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripada bangsa Israel. More numerous and mightier than you. Penting banget Tuhan kasih tahu detail ini nih sama bangsa Israel supaya dari awal mereka tahu bahwa pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Karena bangsa yang mereka hadapi itu bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Ayatnya bilang, apabila Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu, give them over to you. Again, Tuhan yang serahkan mereka ke tangan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk ditumpaskan. Jadi kalau tadi bagiannya Tuhan untuk menghalau bangsa-bangsa, ini sekarang bagiannya bangsa Israel. Jadi setelah Tuhan bawa masuk, Tuhan halau itu bangsa-bangsa, apa yang Tuhan suruh bangsa Israel lakukan? Ayatnya berkata, then, maka, lalu, ya kan? Then you must devote them to complete destruction. Bangsa-bangsa itu harus ditumpah sama sekali. Jadi Tuhan udah halau bangsa-bangsa itu untuk bangsa Israel. Tapi tetap bangsa Israel harus melakukan sesuatu. Karena halau dan tumpas itu sebenarnya berbeda. Walaupun kita mikirnya mungkin mirip-mirip gitu ya, halau sama tumpas mirip-mirip gitu kan, mirip kayak dikalahkan gitu kan, dihancurkan gitu. Tapi ternyata beda artinya. Menghalau menurut KBBI artinya mengusir, menyuruh pergi. Jadi Tuhan menghalau bangsa-bangsa itu artinya Tuhan mengusir bangsa-bangsa itu dan menyerahkan mereka kepada bangsa Israel. Nah, waktu diserahkan kepada bangsa Israel itu udah tumpas belum? Belum, itu cuma baru terhalau aja. Jadi istilahnya tuh cuma diserahkan bulat-bulat secara utuh kepada bangsa Israel. Jadi kalau ibaratnya kita ngasih barang, itu barangnya masih utuh, belum dihancurkan gitu, tapi udah dikasih ke bangsa Israel. Tinggal bangsa Israel harus hancurkan, tumpaskan gitu ya. Jadi menumpaskan bangsa-bangsa ini adalah bagiannya bangsa Israel. Nah, tumpas menurut KBBI adalah habis binasa, punah sama sekali. Jadi bangsa Israel harus habisi bangsa-bangsa itu. Jadi ada bagian yang harus bangsa Israel kerjakan sebelum mereka menduduki tanah perjanjian itu. So, Tuhan udah siapkan kemenangan itu. Udah Tuhan lakukan bagian dia untuk make sure bangsa Israel bisa menang. Tinggal bangsa Israel masuk, berperang melawan bangsa ini and claim that victory. Nah, coba kita imagine sebentar. Kalau bangsa Israel mikir bahwa oke, Tuhan udah halau bangsa-bangsa ini, udah serahkan ke kita nggak usah ngapa-ngapain tuh udah menang. Coba kalau itu yang ada di pikiran bangsa Israel. What would they do? Mereka march into the city, lalu mereka buat toa teriak-teriak gitu, guys, permisi ya, juga sudah kalah. Minggir gitu, ini kita mau dudukin kota ini ya gitu. Mungkin gak sih? You know, what I imagine would have happened, mereka mungkin bakal diketawain kayak, siapa ini? Crazy people datang main ngusir-ngusir kita gitu kan. Mungkin mereka nggak sampai masuk, mereka dilemparin dari jauh-jauh, udah dilemparin batu gitu kan. Tapi beda kalau bangsa Israel masuk ke setiap kota dengan keadaan siap untuk berperang. Bayangkan mereka march in pakai baju perang, ya kan, bawa senjata, udah atur barisan sedemikian rupa, maju pakai strategi gitu kan, siap tempur. Beda itu keadaannya, beda hasilnya. Ya kan? Jadi intinya adalah yes, Tuhan udah menyerahkan bangsa-bangsa itu ke tangan bangsa Israel, tapi unless bangsa Israel fight the battle, they will not experience the victory. Kalau mereka nggak perang, mereka nggak akan menang. Karena apa yang mau dimenangin? Karena kan nggak berperang, ya kan? Contohnya gini, last week I googled that Usain Bolt masih menjadi fastest sprinter in the world tahun 2021.
Jadi tahun 2021 rekor sprinter tercepat masih dipegang oleh Usain Bolt, ya kan? Jadi saat ini nih, sekarang ini kalau siapapun yang mau lawan dia bertanding sprint, udah jamin pasti kalah sama Usain Bolt, ya kan? Tapi bisa nggak Usain Bolt bilang ini, udahlah, you kan tahu rekor I paling cepat gitu kan, kita nggak usah tanding lah, udah medalinya aja kirim to my place gitu, kita nggak usah bertanding lah, kita social distancing gitu kan, udah pasti I menang gitu kan? Nggak mungkin, ya kan? Nggak bisa dia ngomong gitu. Dia harus tetap bertanding, dia harus tetap lari untuk dia mendapatkan kemenangan itu. Dia harus tetap lari untuk mendapatkan medali itu, iya kan? Begitu juga bangsa Israel, mereka tetap harus maju berperang to claim that victory yang Tuhan udah berikan ke tangan mereka. You see, walaupun yes kita baca firman Tuhan bahwa kita lebih dari pemenang, bahwa Tuhan adalah panglima perang kita, bahwa Tuhan berperang melawan musuh kita, Tuhan memberikan kita kemenangan. Yes, kita baca janji-janji itu, tapi kalau kita nggak maju ke battle, itu semua nggak bisa kita claim. Cengli dong. Karena kita nggak berperang, apa yang kita mau claim? Ya kan? Now, spiritually speaking, bangsa Israel itu menggambarkan manusia. Kita semua. Dan kalau kita ingat, bangsa Israel itu Tuhan bawa keluar dari Mesir. Itu gambaran kita dikeluarkan dari kerajaan dunia. Dengan apa? Dengan darah anak domba yang dioleskan di palang pintu rumah bangsa Israel. Ya kan? Jadi waktu mereka bangsa Israel keluar dari Mesir itu, terakhir mereka disuruh mengoleskan darah anak domba di palang pintu mereka. Itu kejadiannya di malam terakhir, di tulah anak sulung menikmati gitu ya. Nah, bangsa Israel nggak ada yang mengalami kematian sama sekali. Karena waktu disuruh mengoleskan darah anak domba itu, mereka percaya tentang hal itu dan mereka lakukan itu. Mereka nggak bilang, yang bener masa darah anak domba bisa bikin kita selamat. No, mereka nggak berpikir begitu. Mereka oleskan dan mereka percaya, mereka stay in the house, makanya nggak ada mereka yang mengalami kematian. Nah, mereka percaya. Nah, darah anak domba di palang pintu itu menggambarkan apa? Menggambarkan salib Kristus. Salib Kristus yang berlaku untuk semua orang yang percaya. Yohanes 3:16 dibilang, whosoever believes in him shall not perish. Jadi waktu kita percaya salib Kristus, kita dibawa keluar dari Mesir, dari kerajaan dunia. Dulunya kita tinggal di Mesir, sekarang di mana? Padang gurun, benar ya? Dari Mesir keluar ke padang gurun dulu, ya kan? Nah, sebelum kita mikir, kok jadi gak enak sih hidupnya, malah di padang gurun gitu ya. Ya karena memang di Alkitab gak ada tertulis, mengikut Tuhan Yesus itu hidup kita jadi enak. Gak ada. Yang ada adalah kita diberikan hidup yang kekal, bukan hidup yang enak. Oke, kembali ke padang gurun. Seperti yang kita tahu, bangsa Israel di bawah Tuhan muter-muter di padang gurun. Ya kan? Sampai yang tersisa adalah Yosua dan Kaleb yang hatinya percaya sama Tuhan dan mereka diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga kita. Setiap dari kita masing-masing diberikan pengalaman demi pengalaman melalui proses demi proses yang sebenarnya bertujuan satu, yaitu kita semakin percaya dan mengenal Tuhan. Nah, itu padang gurun kita sekarang. Nah, kita yang orang percaya ini, sekarang kita orang-orang yang udah percaya ini di bawah Tuhan, masuk ke tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk mendudukinya. Tanah perjanjian itu apa sih maksudnya? What is the promised land? Ya kan? Di sini ada peta perjalanan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kalau kita lihat peta perjalanan mereka, kita bisa lihat sebenarnya mereka tuh traveling lumayan jauh kemana-mana gitu ya. Abraham itu dari Ur Kasdim yang jauh banget posisinya dari tanah perjanjian. Begitu pula Ishak dan Yakub, mereka berpindah-pindah terus gitu kan. Tapi kalau kita lihat di peta yang dikotakan kecil itu adalah tanah perjanjian. Dan gini, janji Tuhan tuh kan turun dari Abraham ke Ishak dan ke Yakub ya. Tapi mereka belum melihat itu pada waktu mereka hidup. Jadi walaupun waktu mereka hidup mereka masih menjadi orang asing di tanah perjanjian itu, tapi mereka semua punya iman bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka. Dan what did they do? Mereka dimakamkan di sana. Tuhan buat supaya their resting place is in tanah perjanjian.
Now, what does that mean spiritually? Artinya, promised land adalah tempat di mana Tuhan memberikan kita kelegaan, memberikan kita istirahat, tempat perhentian kita. But where is that? It's not a place per se, but it's more like an abstract place, like a situation or a status. Our promised land is in a person, Jesus Christ. Deuteronomy 12, verse 9 to 10. Because you have not yet arrived at the place of rest, the land the Lord your God is giving you as your special possession, but you will soon cross the Jordan River and live in the land the Lord your God is giving you. When He gives you rest from all your enemies and you are living safely in the land. Waktu bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, mereka diberikan istirahat. Similarly, when we come to our promised land, waktu kita dwell in Christ Jesus, we come to rest. Now let's put it all back together. Jadi semua orang, kaya miskin, tua muda, apapun kepercayaannya, sebenarnya Tuhan udah kasih akses untuk masuk ke tanah perjanjian. Salib Tuhan Yesus udah buka jalan buat semua manusia untuk keluar dari Mesir. Tapi permasalahannya, ada yang percaya dan ada yang enggak. Iya kan? Dan buat kita orang-orang percaya, kita dikasih kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan madu dan susu, katanya di Alkitab. Tapi untuk kita menduduki tanah itu, tempat peristirahatan itu, masih ada satu tindakan lagi yang harus kita lakukan, yaitu menumpas 7 bangsa yang disebut di ayat pertama tadi, Ulangan 7 ayat 1-2. Bangsa apa aja? Nah, ke-7 bangsa itu, spiritually speaking, are about 7 strongholds. 7 kubu yang harus kita tumpaskan dalam kehidupan kita. Secara cepat kita lihat, what do each of them represent? Ini bukan list yang lengkap atau bukan yang fix gitu, tapi ini adalah the 7 things yang kita bahas, yang kita pilih untuk bahas dari bulan Februari sampai akhir Maret nanti. The Hittites represent fear, ketakutan. The Girgashites, artinya penduduk tanah liat, represents backsliding people, orang-orang yang imannya mudah terombang-ambing. The Amorites adalah orang-orang yang boastful, suka mengkritik. The Canaanites adalah pedagang. Mereka represent orang-orang yang hidupnya selalu dihitung untung ruginya. Jadi beribadah dengan Tuhan dihitung untung ruginya. Itu the Canaanites. The Perizzites, penduduk kampung kecil, represents people yang hidupnya nggak membangun tembok, yang nggak punya tembok. Itu yang kita akan bahas hari ini ya. Next, the Hivites represents those with worldly lifestyle, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesenangan-kesenangan duniawi, yang masih terikat dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Terakhir, the Jebusites, threshing place, talking about people who defile the temple. So today we are going to know more about the Perizzites and what they represent, and kenapa Perizzites ini Tuhan suruh tumpaskan. Oke, itu intronya. Sekarang kita masuk ke message-nya. Who are the Perizzites and what do they represent? Oke, Perizzites, bahasa Indonesianya adalah bangsa Feris. Bahasa aslinya adalah Perzi, yang artinya belonging to a village. Artinya orang-orang kampung, penduduk desa. Kata asalnya adalah Perozo, yang artinya open region, unwalled village. Ya, kampung yang terbuka, gitu kan, daerah yang terbuka, yang nggak ada tembok. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang tinggal di kampung, bukan orang kota ya. Bangsa yang tinggal di kampung yang nggak membangun tembok sama sekali. Nah, kalau pada zaman dulu, kota-kota itu dibatasi dengan tembok. Jadi ada tembok tinggi yang mengelilingi kota, sebuah kota. Pintu masuknya selalu dijaga dan tentara itu selalu siaga di atas tembok. Dan penduduknya semua tinggalnya di dalam tembok itu. Ya kan, contohnya tembok Yeriko di Yosua 6. Di battle pertamanya bangsa Israel, ya kan? Kota Yeriko itu terletak di dalam tembok Yeriko. Ya kan? Tembok Yerikonya itu berfungsi untuk melindungi penduduknya dari serangan musuh. Ya kan? Dan itu juga berfungsi sebagai batas wilayah. Ini loh batas wilayah Yeriko tuh di sini, gitu.
Nah, kalau kota itu kan ada temboknya. Tapi bangsa Feris ini adalah penduduk kampung atau pedesaan yang mereka nggak merasa perlu bangun tembok. Dan memang kalau kita bayangkan sejenak, orang-orang yang hidupnya di perkampungan atau perbatasan lainnya biasanya hutan, atau pohon gitu ya, atau jalan atau sungai gitu. Nggak ada yang bangun-bangun tembok di kampung. Jadi kalau kita ingat, tadi dibilang salah satu definisinya adalah open region, artinya daerah yang terbuka, kampung yang nggak bertembok gitu. Nah sekarang kita kembali ke Deuteronomy 7. Jadi waktu Tuhan suruh bangsa Israel menumpaskan bangsa Feris, spiritually speaking, itu seperti menyuruh kita untuk menumpaskan kehidupan pedesaan. Kehidupan yang tanpa tembok. Apa gunanya tembok? Pertama, memberikan perlindungan. Kedua, menjadi tempat siaga. Dan ketiga, menjadi batas wilayah. Artinya, Tuhan mau kita membangun perlindungan, mau kita berjaga-jaga dan menentukan batas-batas wilayah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, tembok itu memberikan perlindungan. It's common sense ya, tembok itu memberikan pertahanan, obviously gitu. Kalau ada yang menyerang, kalau temboknya kokoh, itu akan melindungi orang-orang yang di dalamnya. Ya kan, yang kedua, tempat siaga. Seperti Joel bilang di awal Februari, kita ini harus sadar bahwa kita ini sedang dalam keadaan berperang. We should have a sense of urgency. Harus selalu siap siaga, nggak boleh lengah. Nah, di mana kita berdiri kalau kita mau siap siaga? Di atas tembok. Jadi itu adalah alasan kedua kenapa Tuhan mau kita bangun tembok. Ketiga, tembok itu menjadi batas wilayah. Biasanya sebuah kota itu mempunyai pemimpin, ya kan, dan penduduknya itu dalam temboknya itu berada dalam kepemimpinan satu orang itu, dipimpin, dilindungi, dipelihara oleh si pemimpin itu. The same thing, kalau kita dwell in Christ, artinya dia yang menjadi raja dalam kehidupan kita, dia yang akan melindungi kita, akan memelihara kita, dan kita bisa tinggal tenang di dalam dia. Nah, sekarang gimana caranya sebuah tembok itu bisa dihancurkan? Ada dua cara, the big one and the small one. The big one, the big force itu obviously kita pasti ketebak gitu ya. Kalau dibom atau gempa bumi, it's a big force, diguncangkan, tembok bisa runtuh. Tapi yang kedua ini yang lebih berbahaya, small force, yang nggak kelihatan, nggak berasa, nggak disadarin, tapi tahu-tahu bisa fatal karena kita nggak siap. Contohnya apa? Water. Air yang netes pelan-pelan di atas tembok batu itu lama-lama membuat celah, walaupun kecil gitu ya, walaupun seperti kayak setipis helai rambut gitu, tapi air itu bisa masuk. Kita nggak sadar, kita nggak lihat, kita nggak berasa, dia masuk, buka celah, makin lama makin lebar dan melemahkan tembok kita. Ini ada gambar tembok yang retak karena air hujan. Nah, kira-kira kejadiannya bisa sampai retak sebegitu besar, itu kejadiannya langsung apa enggak? Apakah mungkin begitu hujan gede langsung krek gitu temboknya retak? Nggak mungkin. Ini pasti terjadi sedikit demi sedikit dan dibiarkan terus menerus, lama-lama retaknya jadi sedemikian besar, ya kan? Begitu juga dengan tembok yang kita bangun. Tembok kita itu bisa melemah kalau kita biarkan celah ada, even setipis helai rambut. Karena kalau kita nggak sadar dan kita nggak perbaiki celah-celah itu, tahu-tahu temboknya udah punya retak yang besar dan it will be harder to fix. What I'm trying to say is that water itu, air itu merepresent kita punya compromise. Kompromi kecil yang kita lakukan hari demi hari tanpa sadar itu sebenarnya membahayakan pertahanan kita. Ingat guys, kita ini dalam keadaan battle, kita harus siaga gitu ya. Dan kita harus sadar, harus selalu ingat ada musuh yang sebenarnya juga siaga untuk menyerang kita. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Peter 5 verse 8. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Nah, kalau musuh kita aja siaga, masa kita udah tahu jadi targetnya kita nggak mau siaga?
ya kan? Begitu lihat celah, musuh tuh menyerang loh, langsung menyerang, meruntuhkan tembok. Nggak usah ngomongin runtuh deh, celah aja itu air bisa masuk, artinya tuh nggak guna tuh tembok berdiri sebenarnya, karena pertahanannya udah lemah. Jadi kompromi kecil yang kita suka buat sehari demi hari ini itu sebenarnya paling berbahaya, karena kita dibikin nggak menyadari sampai udah terlambat. Now what do we call this small compromise? Lukewarmness. Revelations 3 verse 6. Wahyu 3 ayat 16. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out from my mouth. Ini parah guys. Efek kita kompromi kecil-kecil gak cuma melemahkan tembok kita, tapi kita di spit out karena kita lukewarm, anget-anget doang. So what must we do to maintain our wall? Jadi gimana dong jaga supaya tembok kita ini kokoh? Proverbs 25 verse 28. Amsal 25 ayat 28. A person without self-control is like a city with broken down walls. Jadi kuncinya adalah penguasaan diri. Ya, kita harus menguasai diri kita supaya tembok kita kokoh. Gampang ya kedengarannya ya. Ya, kedengarannya gampang, tapi prakteknya belum tentu. Ya kan? Not so much. Menguasai diri, to be a disciplined person, itu nggak gampang. Perlu konsistensi. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah, tapi harus terus dilakukan. Iya kan? Penguasaan diri akan menjadi susah kalau kita berusaha sendiri. But let me tell you a secret. Dari mana kita dapatkan penguasaan diri itu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatians 5 verse 22 to 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So ternyata penguasaan diri itu adalah buah roh. It's not something we do, but it is something that happens because we do something else. Penguasaan diri itu bukan sesuatu yang kita kerjakan, tapi itu adalah hasil dari sesuatu yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan? Bergaul dengan Roh Kudus. Bertumbuh bersama Roh Kudus, karena itu buahnya dari Roh Kudus. Itu yang harus kita kerjakan, karena pengendalian itu buah. Jadi pengendalian diri bukan sesuatu yang kita kerjakan sendiri dengan tenaga kita sendiri, dengan any kinds of reminder, atau mungkin kita punish ourselves atau or whatever gitu. Bukan usaha kita. Pengendalian diri itu adalah sebuah akibat bergaul dengan Roh Kudus. Jadi untuk menjaga supaya tembok kita kuat, kita harus mengendalikan diri, dan itu hanya didapat melalui pergaulan dengan Roh Kudus, bukan dengan usaha kita sendiri. Oke, ayat terakhir, to wrap up. Kita buka di Matius 26 ayat 41. Matthew 26 verse 41. Keep watch and pray, so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Bahasa Indonesianya, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Mungkin kita sering dengar kalimat ini, and if you're like me, terbiasa berpikir bahwa roh itu penurut, artinya ngikut aja, kalem, manut gitu kan. But somehow I feel ada yang janggal di ayat ini, ada yang janggal dalam terjemahannya, karena ada kata tapi di tengah-tengahnya, ya kan? Biasanya kalau di sebuah kalimat ada kata tapi, artinya sedang membandingkan dua hal yang berlawanan. Contohnya, api itu panas, tapi es itu dingin, ya kan? Atau yang besar harganya mahal, tapi yang kecil murah. Ya kan? Tapi itu sedang membandingkan dua hal yang berlawanan.
Nah, kalau kita lihat di Matius 26 ayat 41 ini dikatakan roh itu penurut tapi daging itu lemah. Penurut dan lemah itu kan kayak senada gitu ya, kayak serumpun, kayak sepengertian, kayak meaningnya mirip-mirip gitu kan. Tapi I look up the original word dan ternyata interestingly penurut atau bahasa Inggrisnya banyak gunakan kata willing, the spirit is willing, itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah protumos. Pro artinya sebelum atau before, dan tumos artinya adalah passion, heat, anger. Jadi interesting banget nih kalau kita kupas lagi apa itu arti penurut gitu, karena sebenarnya artinya bukan sekedar yang manut aja, yang ngikut aja gitu. Sebenarnya artinya bukan itu. Menurut classicalwisdom.com, thumos itu nggak ada terjemahan pastinya. Nggak ada satu kata yang mengartikan thumos dalam bahasa Inggris. Tapi penjelasannya menarik sekali. Dikatakan thumos adalah our will to fight, keinginan kita untuk bertarung atau berjuang. Our need to rebel against that which is intolerable. Keinginan kita untuk memberontak terhadap sesuatu yang nggak bisa kita toleransi. Such strong words, fight, rebel against, ya kan? So intinya, thumos itu adalah sebuah kata yang nggak cukup kita mengerti hanya diterjemahkan dalam satu kata, willing atau penurut. I believe there's a lot of meaning lost in translation. So I want to share with you Matthew 26 verse 41 dari terjemahan The Passion and the Message yang sedikit lebih berbeda. The Passion bilang begini, you should have learned by now that your spirit is eager enough, but your humanity is weak. Kalau The Message bilang gini, there is a part of you that is eager, ready for anything in God. But there's another part that's as lazy as an old dog sleeping by the fire. Dikatakan roh itu eager enough, ready for anything in God. Jadi artinya protomos tuh siap gitu, udah siap dari sebelumnya gitu kan, ready untuk fight gitu kan, berjuang untuk membela apapun yang Tuhan kehendaki. Dia perintah, dia siap gitu kan. That is the spirit gitu, protomos. Ilustrasinya begini, protomos tuh kayak tentara yang diperintahkan sama komandannya gitu kan. Kamu misalnya tembak 10 kali gitu kan, siap, ya kan, tentara gitu kan, siap gitu. Itu dia nurut kan, tapi dia nggak yang kayak, ya komandan, beda gitu ya. Sama-sama nurut, tapi yang satu siap, yang satu ya komandan, kan beda ya, beda. Jadi kalau seorang tentara gitu kan, protomos siapnya itu passionate gitu kan, nurutnya itu passionate gitu, siap gitu kan, dianya sendiri on fire gitu. Makanya kita nggak pernah dengar tentara tuh yang jawabnya, ya komandan, saya akan tembak, enggak gitu, tapi siap komandan, tembak sasaran gitu kan. Jadi protomos ini willing atau nurut, yes, willing dan nurut, tapi dengan keadaan siap gitu, dengan keadaan yang berapi-api gitu, passionate gitu ya. So I think ini lebih jelas, hopefully ini jelas buat kita semua gitu kan. Jadi yang dibilang roh itu penurut, itu maksudnya adalah dia ready, dia siap gitu kan. Diberikan perintah, dia akan langsung jalan gitu ya. Penurutnya itu, dalam arti itu. Jadi roh itu siap untuk berjuang, to fight, tapi daging itu lemah, ya kan? Now it makes more sense to me gitu. Jadi the message is that kita jangan berperang pakai kekuatan kita, karena daging kita lemah. As I said before, kita harus bersandar dengan kekuatan Roh Kudus. Kenapa? Karena waktu roh kita bergaul dengan Roh Kudus, sebenarnya roh kita jadi kuat, jadi siap untuk bertarung gitu. Nah, kalau kita siap siaga, artinya kita nggak suam-suam kuku. Artinya kita punya tembok yang kuat. Artinya kita tumpaskan itu cara-cara bangsa Feris. Karena kenapa? Karena kita nggak mau kayak mereka yang hidupnya tanpa tembok. Kita justru mau punya tembok yang kuat. So mari kita sadari bahwa sebagai pengikut Kristus, yes, kita dijanjikan kemenangan oleh Tuhan Yesus, tapi bukan berarti kita duduk-duduk aja tanpa masuk ke medan perang.
Karena tanpa kita do the battle, kita nggak bisa claim that victory. Walaupun kemenangan itu udah diberikan buat kita. Nah, siapa yang kita hadapi di dalam battle? Salah satunya adalah pemikiran atau kehidupan yang direpresentasikan oleh bangsa Feris, yaitu orang-orang yang hidupnya nggak mau membangun tembok. Kita nggak mau seperti mereka, karena kita justru mau dan harus membangun tembok. Gimana caranya? Caranya seperti Amsal katakan adalah dengan pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu adalah hasil dari keintiman dengan Roh Kudus. Karena pengendalian diri adalah buah roh, bukan hasil usaha kita. Kok bisa? Karena roh itu protumos. Jadi mari kita hidup dalam roh, bergaul dengan Roh Kudus supaya roh kita kuat, tembok kita kokoh. Caranya gimana untuk kita intim dengan Roh Kudus? Jawabannya di permulaan ayat 41 tadi, Matius 26 ayat 41 bagian depannya. Di sana Tuhan Yesus bilang apa? Dia bilang sama Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, itu caranya kita bergaul intim dengan Roh Kudus. Jadi guys, mari kita mulai bawa diri kita, bawa roh kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita nggak sadar ada celah di tembok kita. Mari kita selalu siaga dan berdoa supaya ada pengendalian diri, supaya kehidupan kita nggak suam-suam kuku. Kalau Tuhan suruh bangsa Israel tumpaskan bangsa Feris, artinya bangsa Feris itu juga harus ditumpaskan dari kehidupan kita. Kita nggak mau seperti mereka yang hidupnya nggak membangun tembok. So let us build our strong wall. Let us close in prayer. Bapak, kami mengucap syukur untuk reminder hari ini bahwa kami harus membangun tembok, bahwa kami perlu membangun tembok yang kokoh dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus, biar kiranya setiap firman yang boleh kami dengar dan baca pada hari ini itu menjadi kekuatan buat kami, dan itu boleh kami lakukan, boleh menjadi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. In your name we pray. Amin. Thank you guys and God bless you.